Dan pemirsa, guna mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama Putri Amanda dan juru kamera Sartika Harahap dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Amanda, bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Adakah lonjakan pengguna pesawat saat ini? Jelang tahun baru 2022, memang aktivitas penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengalami kepadatan, baik itu perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik. Namun saat ini pantauan kami di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aktivitas calon penumpang ini memang relatif minim, cukup lenggang, tidak terjadi penumpukan ataupun kepadatan. Eliza, memang tadi sempat terjadi antrean, ini khususnya di check-in area dan juga pada saat pengecekan dokumen kesehatan. Meskipun memang mengalami peningkatan, namun tidak signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelum Natal, Eliza, 24 Desember 2021, di mana pada saat itu pergerakan penumpang ini bisa mencapai 80.000 sampai 90.000 per harinya. Bahkan kalau untuk di akhir pekan sendiri ini bisa mencapai 100.000 orang per hari. Kalau bicara mengenai data hari ini, Eliza, memang pergerakan penumpang ini sudah dikalkulasikan hanya sekitar 54.000 penumpang per harinya. Tentunya, Eliza, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah mengkalkulasikan data saat periode Natal dan Tahun Baru 2022 ini mengalami peningkatan hingga 60%, di mana jumlah ini memang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode bulan Juni dan bulan Juli 2021. Pergerakan penumpang ini sekitar 10.000 sampai 15.000 orang per harinya. Untuk saat ini juga, Eliza, memang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik dari libur Nataru ini akan berlangsung sekitar tanggal 2 Januari 2022, dan bahkan peningkatan dari volume jumlah penumpang pada saat ini juga sebenarnya diakibatkan karena mayoritas masyarakat sudah divaksin dosis lengkap ataupun sebanyak 2 kali, dan harga PCR test ataupun antigen juga lebih terjangkau. Untuk syarat perjalanan sendiri yang perlu diperhatikan adalah mereka yang telah divaksin dosis lengkap serta bisa menyertakan hasil negatif COVID-19 menggunakan rapid test antigen yang yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Sementara itu, jika pelaku perjalanan yang memang masih belum bisa divaksin dengan alasan kesehatan, bisa menyertakan PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam serta surat keterangan juga dari rumah sakit pemerintah. Dan untuk anak usia di bawah 12 tahun ini juga bisa menyertakan PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Eliza. Ya, Amanda, apa langkah yang dilakukan pengelola jika terjadi lonjakan dan bagaimana pengawasan prokes di sana bila tadi lonjakan akan terjadi pada arus balik nanti? Guna untuk mengantisipasi lonjakan dan juga kerumunan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pihak dari Angkasa Pura II juga telah melakukan sejumlah skema untuk mengurai kepadatan, seperti mengoperasikan kembali Terminal 2F dan juga 1A untuk kedatangan internasional dan juga kedatangan domestik, Eliza. Bahkan pihak dari bandara juga memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional ataupun luar negeri, yang mana memastikan agar seluruh WNA ataupun WNI yang tiba di Indonesia ini bisa melangsungkan karantina kesehatan. Dan sejauh ini juga kita ketahui bahwa kasus Omikron di Indonesia ini sudah masuk, yang mana mayoritas kasus ini berasal dari kedatangan luar negeri ataupun imported case dari sejumlah negara. Untuk itu, WNA ataupun WNI yang tiba di Indonesia diwajibkan untuk melangsungkan karantina selama 10 hari, ataupun WNI yang memang datang dari 13 negara yang mengonfirmasi adanya varian Omikron ataupun datang dari negara yang kasus COVID-19 ini cukup tinggi bisa menjalankan karantina selama 14 hari. Untuk WNA yang datang ke Indonesia ataupun ingin masuk ke Indonesia dari 13 negara yang mengonfirmasi adanya varian Omikron ini tidak diperbolehkan untuk masuk wilayah Indonesia sementara waktu. Tentunya kita harapkan, Eliza, bagi Anda yang memang masih melakukan perjalanan baik itu luar negeri ataupun domestik bisa menyelesaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti sudah divaksin lengkap serta bisa menyertakan rapid test ataupun PCR test serta juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau menurut kami juga tadi sempat berbincang juga kepada para penumpang, mereka sudah mematuhi prokes secara ketat, dan juga petugas ataupun penumpang di Terminal 3 ini terpantau juga sangat kooperatif dalam menerapkan prokes, saling menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan penggunaan masker ini juga sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kita harapkan juga WNA ataupun WNI yang datang ke Indonesia bisa melangsungkan karantina, karena jika masih tidak kooperatif bisa dikenakan pasal 14 Undang-Undang
wabah penyakit menular dan juga pasal 93 tentang karantina kesehatan. Sementara demikian, Eliza. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Putri Amanda. Pemirsa, demikian Putri Amanda dan Satika Harahap melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.